Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagian yang ke-67 dan sekaligus juga video saya yang ke-917 di channel ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat kurikulum vitae atau riwayat hidup, mulai dari konsep sampai detailnya, intisarinya seperti apa. Mari kita kerjakan bersama-sama saja. Yuk. Ya, ini di layar telah tersedia apa yang telah kita buat pada video yang lalu, yang telah kita selesaikan, yaitu sebuah template untuk surat lamaran pekerjaan, di mana kita sudah mengumpulkan bisa membuat eh, data-data ini dengan dua gaya, bisa pakai tabel seperti ini, maupun juga bisa membuat live tab seperti yang di blok kuning ini. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya. Dan kita sudah menyimpulkan mana yang terbaik yang kita pilih. Ya, gimana kalau kita menyimak kalimat di sini? Ya, eh, ada satu kalimat yang menyampaikan bahwa bersama ini kami kirimkan kurikulum vitae. Nah, bersama surat ini saya lampirkan ini. Saya lampirkan kurikulum vitae terbaru yang saya kasih blok warna biru. Ini penting karena apa yang kita telah buat di dalam surat lamaran pekerjaan kita itu sudah cukup apa namanya, intinya sudah cukup jelas ya. Namun demikian kita tentu harus menunjukkan data-data yang terkait dengan apa yang sudah kita buat di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, sedangkan kurikulum PT itu konsepnya seperti apa, bisa kita lihat di sini. Ini saya eh, sampaikan poin-poinnya. Ini berikut adalah contoh formatnya. Kurikulum vitae yang dapat Anda gunakan sebagai referensi dalam membuat kurikulum vitae. Yang pertama itu berisi eh, nama lengkap, seperti eh, sudah saya juga buat sebelum konsep surat lamaran pekerjaan maupun data lamaran pekerjaan itu sudah dibuat. Ini konsepnya seperti ini. Maka ini karena contoh ya, ini Anda boleh screenshot terlebih dulu supaya nanti kita bisa kerjakan bersama-sama ya. Mulai yang dari sini silahkan di screenshot untuk bisa diperdomani ya. Jadi mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon, email. Ini seperti kalau surat-surat resmi itu semacam kop surat. Ini yang pertama. Kemudian Anda screenshot sampai ke bawah ya. Saya hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini satu layar. Kemudian yang berikutnya Anda boleh screenshot lagi mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya my hobi ke bawah ini juga perlu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai ya. Nah, sekarang
kalau Anda sudah membuat poin-poin seperti itu, supaya nanti bisa untuk Anda pedomani file yang ini, Anda pilih Save As. Save As, kita masukkan ke folder yang sama dengan surat maupun datanya, supaya nanti kalau mencari kita mudah. Kita ketikkan kurikulum vitae, kurikulum vitae-nya gitu ya, supaya nanti, atau terserah namanya, yang penting udah diingat. Udah. Kalau ini sudah, baru kalimat yang di atas ini bisa kita hapus. Kemudian eh, supaya nanti ini juga sebagai template, maka ini biarkan begini. Hmm. Anda juga bisa membuat ini dalam 4 baris ya. Jadi ini kita pilih 1, 2, 3, 4. Nah, supaya ini tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu apa, jaraknya tidak terlalu jauh, ini boleh Anda atur jarak spasinya ini dibuat 1 saja. Kalau dia tidak mau dibuat 1, Anda pilih no space kan di sini. No space ini artinya ada beberapa versi Microsoft itu kalau tidak di no space, dia jaraknya seperti tadi, seperti ini. Nah, seperti ini ambigu, dia antara 1,5 dan 1/4 atau 1,15, dan 1 itu tidak jelas. Maka harus dimusbiskan dulu, baru ini 1. Tentang nanti diatur menjadi 1,5 dan seterusnya, nanti silakan. Ya, ini saya kasih konsep, terus Anda kerjakan sesuai dengan apa yang sudah pernah kita lakukan untuk pembuatan surat lamaran. Jadi prinsipnya di atas itu seperti Anda membuat kop surat di atas. Kemudian top marginnya ini boleh Anda sedikit pepetkan ke atas begini, nggak masalah. Dibuat 1,5 atau ya 1,5, jangan lebih dari 2, kurang dari 2. Ini nantinya adalah suatu field, jadi 4 suatu field, karena kita di samping untuk keperluan kita sendiri juga ini akan kita pakai untuk template, maka kurikulum kita ini bisa dipakai untuk membuat banyak orang nanti. Jadi untuk bisa juga membuat biro gitu ya, biro pembuatan surat lamaran pekerjaan itu bisa. Jadi nanti namanya siapa, alamatnya mana, nomor kontak personnya. Nah, lalu profil, ringkasan profil ini sebagai title, ini boleh kita bold, ya. Bahkan fontnya juga boleh dibuat agak beda. Silahkan, ini kreasi aja. Nah, misalnya semacam ini kita buat apapun, ini penting gampang di. Kemudian di bawahnya di sini tuliskan ringkasan profil singkat tentang diri Anda, termasuk pengalaman kerja, keterampilan, dan pencapaian terpenting Anda. Ini 1 poin. Kemudian poin yang berikutnya tentang pendidikan. Ini supaya fontnya sama, Anda boleh blok. Lalu kita pakai format painter di belakang. Ya, gitu ya. Kemudian di sini terdiri dari tahun, gelar pendidikan terakhir, nama perguruan tinggi, dan tes, kota, tahun. Ini nanti dibuat tabel nanti. Maka untuk membuat kurikulum vitae ini tentu di dalam pelatihan semacam ini dan dikasih batas waktunya 10 sampai 20 menit, ya saya kira nanti kita sepakati bersambung ya, latihannya, videonya juga bersambung otomatis. Tahun, gelar, nama perguruan tinggi atau universitas, kota, tahun, gelar pendidikan, nama perguruan tinggi, universitas, kota. Hati-hati, ini 1 poin. Kemudian yang poin ketiga, pengalaman kerja ini Anda juga boleh
format dan pengalaman kerja di sini. Namun sebelum melanjutkan ke pengalaman kerja, perhatikan ini tahun, gelar pendidikan terakhir, kemudian nama perguruan tinggi atau universitas, kota, kemudian ini sebetulnya boleh diintip ya, karena dia sama. Gelar pendidikan, nama perguruan tinggi, kota. Ini kalau kita lebih dari satu, sebenarnya boleh kalau mau lengkap dari SD, SMP, SMA, SMK, boleh. Tapi kalau mau singkat ya pendidikan terakhir. Ini gelar pendidikan ini kalau lengkap sekolah dasar atau SMP kan tidak perlu. Jadi dua baris yang saya kasih blok warna biru itu nanti bisa dikembangkan. Oke, lalu pengalaman kerja tahun, nama perusahaan, posisi, kota, tugas, tanggung jawab, dan pencapaian Anda selama bekerja di perusahaan tersebut. Ini satu poin. Kemudian ada lagi tahun, sampai tahun berapa, nama perusahaan, posisi. Kemudian tugas. Ini bisa lebih dari satu. Ini saya kasih contoh dua-dua, tapi Anda bisa lebih. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya adalah untuk keterampilan. Nah, keterampilan ini sebutkan keterampilan yang relevan dengan posisi yang ada lamar seperti menggunakan Microsoft Office, pemrograman, dan sebagainya ini bisa ditulis. Kemudian sebutkan keterampilan tambahan yang Anda miliki seperti bahasa asing, dan sebagainya. Ini satu poin yang berbeda lagi. Berikutnya adalah tentang penghargaan dan prestasi. Nah, Anda silakan dituliskan penghargaan atau prestasi yang pernah Anda peroleh seperti penghargaan akademik, penghargaan kerja atau prestasi lain yang relevan. Poin yang berikutnya lagi adalah aktivitas ekstrakurikuler. Ini saya tuliskan aktivitas ekstrakurikuler yang pernah Anda ikuti seperti organisasi mahasiswa, kegiatan sosial atau kegiatan lain yang relevan. Poin berikutnya yang tidak kalah penting di dalam kurikulum vitae adalah hobi. Ya, walaupun hobi ini juga ada pengaruhnya terhadap pekerjaan yang Anda lamar nantinya. Tuliskan hobi atau minat pribadi yang Anda yang relevan. Ini bisa pilih satu aja saya kira. Walaupun Anda hobinya banyak ya, tapi ada satu yang paling intensif Anda geliti. Supaya Anda kerja itu kalau diimbangi dengan hobi, pekerjaan akan happy gitu ya, bahagia. Dan poin yang berikutnya adalah referensi. Referensi ini nama, jabatan perusahaan, nama telepon, dan email referensi Anda. Misalnya, ini nanti bisa Anda pakai semacam orang yang Anda kenal, di mana perusahaan itu akan menghubungi orang yang bersangkutan. Kalau tentu Anda harus minta izin pada yang memberi referensi. Syukur-syukur yang memberi referensi itu adalah orang di dalam perusahaan itu juga bisa, asal tidak ada aturan di mana tidak ada suatu eh, nepotisme misalnya. Ini juga harus hati-hati karena kadang-kadang kalau yang memberi referensi itu perusahaan eh, kompetitor ya, itu juga bisa dicurigai. Untuk referensi ini akan lebih baik kalau orang itu adalah orang yang netral dan dikenal publik gitu ya, semacam endorsement. Kemudian ini ada kata-kata karena contoh ini. Demikian contoh format yang dapat Anda gunakan sebagai panduan dalam membuat kurikulum kita menggunakan Microsoft. Pastikan untuk menyesuaikan informasi pribadi Anda, pengalaman kerja, keterampilan, dan pencapaian sesuai dengan posisi yang dilamar. Itu penting. Selain itu, periksa tata bahasa, ya, ejaan, format kurikulum kita sebelum mengirimkan. Kiranya itu, semoga sukses dalam membuat kurikulum kita Anda.
Ini poin-poin yang bisa kita rangkum. Yang pertama adalah ringkasan profil Anda, menceritakan tentang diri Anda secara singkat. Yang kedua, pendidikan ini penting. Saya kasih profil itu. Kalau mau lengkap nanti saya katakan mau dari SD boleh. Pengalaman kerja ini juga penting. Yang ketiga, yang keempat, keterampilan. Ini harus semuanya disesuaikan ya, mulai keterampilan. Penghargaan juga usahakan yang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lamar gitu. Kemudian aktivitas ekstrakurikuler. Ini mirip-mirip dengan hobi. Oke, selamat mengerjakan. Nanti tetap akan kita kerjakan bersama-sama, tetapi sementara ini aku di screenshot ya. Tadi sudah di screenshot. Setelah itu kan saya rapikan macam ini. Ya, ya demikian konsep awal atau konsep dasar pembuatan kurikulum vitae. Di dalam video berikutnya saya akan membantu memberikan detailnya seperti apa. Namun demikian tentu Anda akan merasa ada kepuasan tersendiri kalau konsep yang saya baru sampaikan itu Anda bisa mengotak-atik atau berkreasi sendiri, tapi poin-poinnya seperti itu. Demikian, kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan ini, silakan like dan share supaya banyak teman, relasi, atau siapapun yang menonton video ini juga bisa menerima manfaatnya. Sebagai catatan sekali lagi, yang kita buat ini konsep untuk template, sehingga nanti kalau Anda bisa memakainya, itu orang lain juga akan bisa memakainya. Ya, supaya hasil yang Anda pakai ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Demikian, oke. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LP Santo. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.